teman-teman juga jangan buta sekali ya, jangan buta sekali dengan segala sesuatunya tentang teknis ini. Kalau teman-teman buta sama sekali, mending jangan pegang sound system deh. Hai bosku, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Oke bos, hari ini saya akan membuat sebuah skema yang intinya karena ini ada banyak pertanyaan tentang kemungkinan banyak teman-teman yang masih belum tahu betul tentang jalur dari mikrofon ya, terutama mikrofon dinamik menuju ke sebuah mixer ini. Dan kendati pun sudah saya bikinkan tutorialnya, tapi ya namanya pemula itu gimana ya, masih awam betul, jadi tidak kemudian mengambil intisari ilmu yang sudah saya sampaikan, akan tetapi mereka membuli saya, katanya memberikan penjelasannya kurang jelas lah karena tanpa skema dan lain-lain. Tapi idealnya begini logikanya ya, jika kita sudah masuk ke dunia sound system, itu minimal kita punya jiwa teknisi. Artinya kita punya bekal ilmu tentang teknis, katakan ya ilmu tukang servis lah ya, gampangnya seperti itu. Teman-teman juga jangan buta sekali ya, jangan buta sekali dengan segala sesuatunya tentang teknis ini. Kalau teman-teman buta sama sekali, mending jangan pegang sound system deh. Kalau saya nyaranin ya, artinya bukan saya menyalahkan, tidak, tapi jika teman-teman memang merasa tidak memiliki jiwa teknis, artinya keterampilan teknis yang bisa untuk ngurusi peralatan seperti ini, apalagi cuma nyambung kabel dari mikrofon sampai ke mixer ya, itu kan memang buat kita sangat mudah sekali gitu ya, sangat mudah sekali. Kan tetapi bagi pemula itu dia merasa kesulitan gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau seandainya teman-teman itu tidak memiliki keterampilan di bidang teknis, mending jangan ikut-ikutan ngurusi sound system kalau buat saya ya. Karena apa? Nanti pada prosesnya Anda akan kesulitan sendiri gitu, karena segala sesuatunya tentang sound system ini kaitannya dengan hal yang teknis, artinya dengan elektronik begitu ya. Jadi kan kalau seandainya teman-teman basicnya saja sudah tidak bisa, nyambung kabel itu kan basic sekali bos, basic sekali ya. Jadi kita belum sampai merangkai komponen, kemudian ada pengenalan IC, kemudian ada driver, ada final, ada rakit power dan lain-lain. Jika pada bagian dasarnya saja teman-teman tidak bisa, saya sarankan mending alih profesi saja, jangan jadi tukang sound gitu ya. Masalahnya kompleks banget gitu ya, karena sound system itu tidak cuma hanya kita mengulik-ngulik knob potensio, itu tidak. Akan tetapi kita juga harus ngerti nanti proses balik pasa, kemudian proses cancelling, kemudian proses karakter mikrofon, kemudian bisa ngetune tiap-tiap channelnya. Ini berkaitan dengan hal yang panjang sekali, artinya bukan kita hanya sekedar nguntir ke knob kemudian menambahkan bass dan treble saja, itu bukan seperti itu. Ya itu tadi ya, saya hanya memberikan saran saja, tapi bukan berarti saya melemahkan, artinya tidak memberikan motivasi terhadap bosku semua, terhadap teman-teman, itu tidak. Tapi artinya hal yang paling basic, jika kita tidak bisa mengetahui atau mengerti tentang dasar-dasar elektronika, mending jangan ikut-ikutan sound system deh. Berat, benar-benar berat. Ya, saya bilang berat itu karena saya juga sudah berusaha menekuni, dan saya jujur saja dalam hal ini memang saya tidak terlalu ahli untuk ngurusi bagian masalah teknis elektronika ini. Akan tetapi secara prosesnya saya tahu gitu loh, proses menjadikan input suara atau sinyal suara input dari luar menuju ke mixer, kemudian sampai kita buang, dan prosesnya itu tahapan-tahapannya, kita butuhnya apa saja, itu saya tahu gitu ya. Jadi tapi cuman memang itu tadi, saya tidak mengerti betul detail secara misalkan ini IC ini gunanya untuk ini, transistor ini gunanya untuk, saya tidak terlalu
tak terlalu mengerti betul tentang itu. Akan tetapi secara basic saya sudah tahu misalkan nyambung kabel itu kan hal yang paling gampang sekali gitu ya. Kalau seandainya hal yang paling gampang nyambung kabel saja kita tidak tahu, apalagi misalkan kita menuju ke proses pemasangan jalur mikrofon yang balance dan unbalance, itu kita awam sekali ya. Ampun deh, ampun. Mending jangan ikut-ikutan deh ya. Mending jangan ikut-ikutan. Jadi kesimpulannya kalau seandainya teman-teman tidak mengerti tentang potensi diri kita yang kemudian pengen ikut-ikutan belajar sound system, itu berat, resikonya berat. Karena kita memang harus belajarnya dari dasar dulu ya bos. Kita nggak bisa tahu-tahu misalkan kayak saya gitu ya, ujuk-ujuk gitu, ternyata langsung bisa nyetel ini, terus langsung bisa muter knob dan lain-lainnya. Itu tidak, itu melalui proses yang panjang dan nggak butuh, kita butuh waktu nggak sebentar gitu ya untuk menuju ke arah situ gitu. Oke lah, baik, karena saya mencoba menuruti kemauan mereka yang kenyataannya memang menginginkan kemungkinan menginginkan skema, karena mikrofon itu kan jalurnya tertutup ya. Mikrofon dinamik ini kan jalurnya tertutup, artinya tidak kelihatan. Tapi gampang saja untuk jika kita memang tahu tekniknya, tahu elektronika, kita tinggal dites saja ya. Ini kan ada ujung-ujungnya, bisa dites dengan sebelah sini, nanti nyambungnya ke arah mana, itu kan sangat-sangat mudah sekali gitu loh. Apalagi hanya sekedar mikrofon yang notabene tidak ada alur kelistrikannya ya. Yang tidak ada supply kelistrikannya. Jadi ini hanya sekedar jalur saja dari ujung sini sampai dengan kepala mikrofon ini atau pada bagian spoolnya. Itu sangat-sangat mudah sekali. Oke. Sekarang saya coba geser ya ke alat peraganya supaya teman-teman bisa mengerti tentang bagaimana cara pemasangan saklar mic yang baik dan benar. Oke bosku, kita mulai saja di bagian skema cara pasang saklar on-off pada mic dynamic. Ya, di sini saya mencoba mencontohkan ada dua buah mikrofon dynamic di sini. Dan kemudian pada bagian bawah mikrofonnya itu terdapat soket jack yang seperti ini, berisi 3 kaki. Kemudian bagian atas dari mikrofon ini terdapat spool mic dinamik yang seperti ini bentuknya. Oke, saya ambil sebuah mikrofon dan kemudian saya contohkan alur pemasangannya. Jadi pada bagian atas dari mulai spool mikrofon di sini, ya, terdapat spool mikrofon. Kemudian di sini pada bagian tengah mikrofon ini, jika teman-teman memiliki mic yang murah, ya, yang murah nih, kategorinya yang murah, biasanya itu terdapat switch atau saklar mikrofon seperti ini. Nah, kemudian pada bagian bawahnya ini terdapat soket jack Canon yang bentuknya seperti ini. Ini merupakan output dari mic dinamik ini. Lalu proses pemasangannya seperti ini. Pada bagian pin 1 itu kita kena ground, ya. Pin 1-nya itu untuk ground, pin 3-nya itu untuk jalur mains, kemudian pin 2-nya untuk jalur plus. Lalu kita sambungkan ujung dari kutub mains dari bagian spool mikrofon ini, kita sambungkan ke salah satu kaki dari saklar mic dinamik ini. Saklar ya, masuk ke saklar. Kemudian dilanjutkan masuk ke bagian kaki yang nomor 3 atau pin nomor 3. Kemudian dilanjut lagi, di sini jalur yang positif atau kutub positif dari spool mikrofon kita letakkan atau kita tempelkan pada bagian tengah dari saklar mic ini. Kalau tadi yang ujung mains kita sebenarnya nggak masalah ya, mau di tengah mau di samping ini nggak masalah sebenarnya. Tapi coba ikuti skema ini saja lah biar tidak bingung ya. Jadi yang plus ini ada di tengah, kemudian menuju ke soket jack mikrofonnya ini pada pin yang kedua. Selanjutnya, ini pada posisi mikrofon atau saklarnya on, ini berarti antara jalur mains dengan jalur plus itu tidak mengalami pemotongan. Jadi jalur main sampai dengan
pin 3 itu tidak melalui pemotongan ataupun melalui penyambungan. Jadi netral saja ya, berjalan dari atas ini sampai ke bawah, sampai ke pin 3. Ini tidak ada hambatan, artinya seperti itu. Kemudian di jalur plusnya juga, ini tidak ada hambatan, karena posisi switch atau saklarnya ini berada di atas. Dan teman-teman perlu tahu juga pada bagian atas itu tidak ada sambungan apapun ya. Artinya kosong, itu bagian atas kosong. Jadi jalur min dan jalur plus ini berjalan sesuai dengan jalurnya, tidak ada hambatan apapun. Nah, ini untuk pada posisi mikrofon yang on, artinya mic itu bisa berfungsi dalam kondisi saklar yang seperti ini. Nah, kemudian kalau mikrofon off, berarti otomatis tuas saklarnya ini ada di bagian bawah, ya, ada di bagian bawah. Ini berarti menandakan bahwa mikrofon tersebut kondisinya off atau tidak bisa digunakan. Nah, kemudian kita melihat fokus pada lingkaran kuning yang saya tempatkan di sini. Nah, pada posisi off, antara jalur minus dengan jalur plus itu sebenarnya dikonsletkan. Paham ya, dikonsletkan ya? Artinya ditemukan dalam satu tempat di saklar ini gitu ya, di saklar mic-nya. Jadi kenapa tadi yang jalur minus, kemudian dapatnya ujung saklar, kemudian yang jalur plus dapatnya bagian tengah saklar ini. Nah, supaya apa? Supaya nanti bisa konslet atau bisa dihubungkan ketika mikrofonnya itu pada posisi off. Nah, contohnya seperti ini ya. Teman-teman fokus pada bagian lingkaran yang warnanya kuning ini. Nah, pada posisi mic off seperti ini, maka dua jalur ini, jalur min dan plus, itu sebenarnya dikonsletkan. Nah, kemudian secara otomatis jalur minus dari spool mikrofon yang menuju ke pin 3 ini sudah tidak mengeluarkan sinyal lagi. Begitupun juga pada jalur plus dari spool mikrofon ini, dia tidak bisa mengeluarkan sinyal menuju ke pin 2. Oke, begitu ya bos, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih belum paham, silakan diputar ulang video ini supaya teman-teman sampai betul-betul mengerti sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemasangan jalur mikrofon ini atau jalur saklar untuk mikrofon ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.